Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara wajib pajak KPP Taman Sari 1 yang berbahagia. Perkenalkan, saya Supriyatno, AR Waskon 4 KPP Taman Sari 1. Saya akan ditemani oleh Bapak Imam, AR Extend. Kita sama-sama belajar. Pada hari ini kita akan belajar tentang aplikasi EBUPOT PPH 2326 dan kemungkinan besar aplikasi ini akan diwajibkan mulai bulan Agustus 2020. Jadi kepada seluruh peserta webinar pada hari ini diharapkan untuk mengikuti sosialisasi dari awal hingga akhir, dan jika ada pertanyaan nanti kita sama-sama diskusi bersama. Dan untuk lebih detail, Bapak, Ibu, saudara-saudara semua bisa bertanya melalui kanal-kanal yang kita miliki, baik Instagram, Twitter, nomor telepon yang kami sediakan, atau bisa melalui AR masing-masing untuk lebih detailnya bagaimana penggunaan aplikasi EBUPOT ini. Lanjut, Mas. Bapak, Ibu semua yang berbahagia, untuk lebih ringkasnya saya akan mensimulasikan penggunaan aplikasi EBUPOT ini. Ini hanya simulasi dan saya akan jelaskan secara ringkas saja. Contohnya ini adalah PT Angga Membara. Perusahaan ini bergerak dalam bidang konsultan manajemen dan dia juga akan memberikan jasa manajemen kepada PT Daniswara Sentosa dengan nilai transaksi 100 juta atas dasar invoice. Itu juga pada tanggal 26 Januari perusahaan ini akan memberikan royalti kepada Facebook dengan nilai 2 miliar. Dan dari simulasi ini kita akan belajar bagaimana perusahaan PT Angga Membara membuat bukti potongnya. Langkah-langkah pertama untuk membuat bukti potong, seperti biasa, Bapak Ibu bisa masuk ke https DJP online. Nah, di sana apa yang mesti kita lakukan? Seperti biasa, seperti Bapak Ibu melaporkan SPT tahunan, Bapak Ibu bisa mengisi data. Yang pertama adalah NPWP dulu diisi, kemudian password, dan yang ketiga adalah CAPTCHA, kemudian baru login. Jika Bapak Ibu mengalami lupa password atau kata sandi, bisa mengikuti cara bagaimana membuat atau mengaktifkan kembali sandi yang lupa tadi. Ketika sudah masuk ke DJP online, Bapak Ibu klik lapor. Nah, di sana ada pra-pelaporan. Pra-pelaporan diklik, lalu timbul logo EBUPOT. Nah, di sana ada pengaturan. Sebelum kita buat bukti potong, langkah pertama adalah pengaturan. Di sana ada pengisian penandatanganan bukti potong. Pada step selanjutnya, pengaturan penandatanganan bukti potong diisi dengan NPWP orang pribadi, direktur, atau siapapun yang berhak untuk menandatangani bukti potong atau kuasa, kemudian kita simpan. Lanjut berikutnya, step ke-6 yaitu membuat bukti potong. Ketika kita
mau buat bukti potong, kita klik bukti potong. Di sana ada PPh pasal 23. Nah, di sana kemudian ada pilihan daftar bukti potong dan input. Kita pilih input bukti potong 23. Pada step ini, wajib pajak harus mengisi tahun pajak, masa pajak, NPWP, lawan transaksi, atau NIK. Jadi, kalau tidak punya NPWP, harus ada NIK. Jika NIK-nya tidak terdaftar, maka tidak bisa dilanjutkan. Karena kita bekerja sama dengan Dukcapil, data NIK ini harus valid, sehingga kita bisa lanjutkan untuk proses selanjutnya. Step selanjutnya kita memasukkan dasar pemotongan dengan klik dokumen, tambah di sana, ya. Setelah diklik, timbul di sana input dasar terjadinya transaksi. Nama dokumennya, seperti kita tadi awal kita melihat PT Angga itu ada dokumen berupa invoice, kita input invoice-nya, ada nomor dokumen, tanggalnya diisi, kemudian simpan. Setelah dasar pemotongan disimpan, maka hasil inputan akan muncul gambar di samping berupa apakah transaksi ini mendapatkan fasilitas SKB atau tidak. Nah, nanti di sana tinggal diklik apakah tanpa fasilitas ataukah PPh 23 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan SKB atau PPh pasal 23 ditanggung oleh pemerintah berdasarkan PMK atau apa. Selanjutnya, pajak penghasilan yang dipotong itu diinput dengan mengisi kode objek pajak pada seluruh wajib pajak agar berhati-hati ketika mengisi kode objek pajak. Ketika kode objek pajak salah, maka akan berakibat fatal untuk bukti potongnya. Kode objek pajak diisi, kemudian jumlah penghasilan bruto diisi, maka akan keluar tarifnya, maka akan timbul PPh yang dipotong. Selanjutnya, pada step selanjutnya, identitas pemotong, status akan keluar di sana. Identitas pemotong pajaknya, PT Angga Membara, penanda tanganannya ada, kemudian kita mesti check mark di situ, kita mesti centang, baru kita simpan. Di situ akan timbul bukti pemotongan PPh 23, apakah yakin akan dibuat? Ya, oke. Bukti potong yang telah disimpan akan muncul daftar bukti potong seperti gambar di samping. Jadi ketika kita sudah buat bukti potong, maka akan keluar bukti potongnya. Kalau kita mau tambah baru, kita buat baru. Kalau kita cukupkan untuk bulan Januari hanya satu saja, cukup satu saja. Baiklah, tadi untuk PPh 23. Langkah berikutnya adalah pembuatan bukti potong untuk PPh pasal 26. Untuk PPh 26, hampir sama dengan PPh 23, cuman kita lihat di bukti potongnya. Kita pilih PPh pasal 26. Kemudian kita input bukti potong 26. Selanjutnya, pada identitas wajib pajak yang dipotong, ini harus lengkap diisi, tahun pajaknya, masa pajaknya, kalau ada tax ID number-nya diisi, namanya apa, kemudian alamatnya juga harus lengkap. Biasanya dia ketika kita sudah input, otomatis akan keluar. Begitu juga untuk negara, itu harus diisi karena kita akan melihat apakah ada perjanjian penghindaran pajak berganda P3B, maka itu akan tarifnya berbeda. Selanjutnya, masukkan dokumen referensi.
Ini saya tadi bilang, apakah ada, kalau ada perjanjian pajak bergandanya P3B, maka di situ akan diinput, diklik dulu PPh 26 yang dikenakan tarif sesuai P3B, dan P3B-nya itu akan kita kopikan di situ. Kita input di sana. Ya. Selanjutnya kita input dokumen referensi transaksi dengan detail, nama dokumennya, berupa invoice, nomor dokumen, tanggal, kemudian kita simpan. Setelah dokumen referensi disimpan, maka hasil inputan akan muncul seperti gambar, maka atas data yang barusan kita input, itu akan terlihat. Jika kita akan mau menambah, tinggal klik tambah. Jika hanya satu bukti potong pasal 26, satu, maka cukup satu saja. Pada menu pajak penghasilan ini potong, diisi objek pajaknya, jumlah penghasilan brutonya, perkiraan penghasilan netonya. Nah, di sana ada tarifnya. Nah, ini ada PPh yang dipotong secara otomatis akan dihitung oleh aplikasi ini. Selanjutnya pada menu identitas pemotong, ini juga diisi status penandatanganan, nama penandatangan. Kemudian jika sudah lengkap semua, maka kita mesti checklist, itu kita mesti check mark di sana. Kemudian kita simpan. Lalu ada pertanyaan, apakah Anda yakin menyimpan data baru? Oke, maka kita simpan, itu menjadi bukti potong PPh pasal 26. Bukti potong yang telah disimpan akan muncul di daftar bukti pemotongan seperti gambar. Ketika kita sudah membuat bukti potong PPh 23 maupun 26, maka kita akan melakukan posting SPT. Apa yang kita lakukan? Pertama adalah, jika sudah direkam, maka kita melakukan posting bukti potong agar masuk ke dalam draft SPT masa PPh pasal 23 atau 26. Langkahnya adalah memilih menu bukti pemotongan, kemudian kita klik posting ke SPT. Selanjutnya kita isi tahun pajaknya, masa pajaknya, lalu klik cari, dan di situ timbul mana saja bukti potong yang sudah kita input. Kemudian langkah selanjutnya adalah posting hingga muncul notifikasi oke. Posting bukti penyetoran. Untuk hasil bukti potong PPh 23 dan 26, ketika kita melakukan perhitungan kemudian ada timbul kurang bayar, maka pemotong atau pemungut PPh 23, 26 wajib untuk melakukan penyetoran terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Kita masuk ke SPT masa PPh, kemudian rekam bukti penyetoran. Di dalam menu input bukti penyetoran akan muncul tampilan PPh 23, 26 yang terhutang dan juga timbul kode billing. Biasanya kita membuat e-billing itu secara terpisah, tetapi dalam aplikasi ini bisa dibuat langsung e-billingnya. Kita bisa lihat di sana untuk membuat kode billing, atau bisa juga melalui kode billing tersendiri di sse2pajak.go.id, atau bisa menggunakan e-billing yang sudah tersedia di aplikasi ini. Jika pembayaran telah dilakukan di Bank Persepsi atau kantor pos, langkah selanjutnya adalah merekam bukti penyetoran dengan cara klik input bukti store. Kemudian isi detail pembayaran dengan memilih SSP, ada nomor bukti penyetoran, tahun pajaknya, kemudian kita simpan. Setelah bukti penyetoran berhasil direkam, pastikan di summary pembayaran tidak ada selisih nilai yang harus dibayar. Karena ketika ada selisih, maka akan terjadi error di sana.
Jadi harus benar-benar selisih 0. Jangan sampai 1 atau 2, harus benar-benar selisihnya 0. Baru bisa di-input dan akan dilaporkan. Selanjutnya adalah penyiapan SPT untuk pelaporan. Langkah berikutnya adalah menyiapkan SPT untuk dilaporkan. Pilih SPT masa PPH, kemudian penyiapan SPT pasal 23 atau 26. Setelah draft masuk ke dalam daftar SPT PPH 23 atau 26, tinggal klik tombol lengkapi. Maka perintah lengkapi pada kolom aksi bertujuan untuk melakukan posting bukti setor dan merekam penandatanganan SPT pasal 23 atau 26. Langkah berikutnya adalah memastikan identitas. Identitas SPT, daftar bukti setor, penandatanganan harus sudah lengkap semua. Pada menu penandatanganan, pihak yang bertindak sebagai penandatangan, apakah wajib pajak, ataukah wakil wajib pajak atau kuasa, kemudian pilih nama pejabat penandatangan, lalu klik simpan. Selanjutnya adalah melakukan pengiriman SPT dengan cara klik tombol kirim. Langkah selanjutnya, setelah sudah pasti oke, memastikan semua tab telah sesuai dengan perhitungan, maka tinggal kita lihat lampiran 1 daftar bukti pemotongan, lampiran 2 daftar bukti penyetoran induk SPT. Jika telah sesuai, lanjutkan dengan menekan tombol kirim. Sebelum SPT ini dikirim, kita berharap kepada seluruh wajib pajak agar meneliti kembali, karena ketika sudah terkirim, ternyata ada perubahan, mau tidak mau, saudara harus melakukan pembetulan SPT PPH 23 atau 26. Langkah terakhir adalah memasukkan sertifikat elektronik dan paspres, kemudian klik OK. Jika pengiriman berhasil, maka SPT yang dikirim akan muncul di dashboard dengan status terkirim. Bukti penerimaan elektronik akan dikirimkan melalui email yang